Kalau di sini anehnya, Hmm. ada sebagian penguasa, sebagian pemerintah, sebagian anak buahnya Jokowi yang mengatakan bahwa Omikron tidak berbahaya, keterisian rumah sakit tidak meningkat secara Drastis. fantastis, angka kematian juga tidak meningkat drastis. Pak Jokowi juga mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan nah kalau semisal sekarang muncul lagi gitu Bu, terus sekarang kan yang lagi ramai kan Omikron nih Bu, itu gimana kalau Ibu melihat tiba-tiba bermutasi muncul lagi jenis lain gitu loh Bu? Takutnya setelah Omikron ada apa lagi gitu ya. Nah, iya. Insya Allah kalau kita melihat di Amerika, melihat di UK, itu setelah Omikron, itu mereka mengatakan pandemik ini sudah menjadi endemik. Mereka membakar masker, membuang masker, dan kemudian mereka berkumpul, berpeluk-pelukan dan sebagainya. Ya biarkanlah mereka dengan hal seperti itu, kita tidak usah merry. Iya. Karena memang saat ini Omikron sedang melanda kita. Ya kita walaupun tahu bahwa Omikron tidak berbahaya, tetapi kita harus tetap waspada, kita harus tetap berperilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan prokes seutuhnya dan jangan berkumpul-kumpul. Walaupun semenular apapun Omikron dinyatakan tidak berbahaya. Ini bukan saya yang mengatakan tidak berbahaya. Anda bisa buka literatur banyak semua mengatakan tidak berbahaya. Dan Pak Budi Menkes juga mengatakan demikian, Pak Presiden juga mengatakan demikian, Pak Luhut juga mengatakan demikian, bahwa keterisian rumah sakit tidak melonjak dengan fantastis, kematian tidak melonjak dengan fantastis, artinya tidak berbahaya. Nah, kenapa kok PPKM dinaikkan ke level 3? Nah, aku nggak tahu. Nah, kok kalau nggak berbahaya ngapain PPKM dinaikin? Ya saya itu cuman kalau ini kan kita itu mau punya gawe G20. Kalau kita bubrak-bubuk bahwa kita ketakutan dengan Omikron, nah apa ya orang lain yang akan datang ke Indonesia nggak ketakutan? Iya. Sampai Amerika pada tanggal 25 Januari sudah memutuskan untuk travel ban ke Indonesia atau travel advisory level 4. Nah itu melarang warganya untuk ke Indonesia karena tingginya COVID. Lah kalau cuma Amerika saja ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi kalau nanti nular ke UK, nular ke Eropa dan negara-negara di Eropa sana, terus gimana? Gitu loh. Ini kan wajah kita. Gitu. Makanya sebetulnya saya nggak tahu kenapa sudah bagus-bagus kita meredam. Iya udah agak tenang ya Bu. Udah sempat. Dengan kok PPKM-nya kok dinaikkan ke level 3. Yang jelas ekonomi rakyat pukul lagi. Iya Bu. Padahal di dalam menghadapi pandemi ini kita 3 hal yang harus semua kena. 1 kesehatan, 2 sosial kehidupan sosial, 4 ekonomi. Ketiga ekonomi. Ekonomi, sosial dan kesehatan. Itu harus bersama-sama, seimbang. Jadi tidak boleh ada satu pun yang menonjol. Kalau kesehatan toh, emangnya kita nggak makan. Nah, nanti yang sehat nggak bisa makan, lebih sakit daripada yang sakit. Nah itu, jadi 3-tiganya harus terbaikin, yaitu sosial, ekonomi, dan kesehatan. Tapi kalau Bu Siti melihat Februari ini Bu, katanya kan ada yang bilang Februari gitu kan, Omikron ini bener bisa berakhir apa gimana Bu? Puncaknya lah gitu Bu, setelah itu udah. 1, saya bukan peramal, saya berayu. Kalau menurut
Kalau empirical history ya, empirical dari UK, dari Amerika, dan dari negara-negara di Eropa, Omikron itu nempel itu kira-kira hanya 3 bulan. 3 bulan. Kenapa begitu? Iya. Karena pada waktu Omikron melanda kita, yang kena yang positif itu hanya puncak gunung es. Yang kena tapi kayak OTG, nggak ada yang tahu. Karena nggak ada tanda-tandanya, padahal positif. Lah yang OTG yang tidak kelihatan, ini kan sudah terkena tapi menang antibodinya. Maka imunitasnya akan meningkat. Jadi bayangkan kalau terkena Omikron dan kemudian Omikronnya hilang, imunitas orang itu akan meningkat dengan dahsyat. Lah kalau sebagian banyak orang itu kena, apakah sebagian banyak orang itu imunitasnya akan meningkat? Kalau sebagian banyak imunitasnya akan meningkat, maka virus yang strain Wuhan datang, bahkan mungkin Delta datang, loh kok sudah kuat semua, balik kucing lah dia atau aduh nggak punya tempat. Makanya mereka mengatakan bahwa Omikron itu bisa diduga sebagai petanda berakhirnya pandemi. Tapi kalau you mengatakan pandemik ini berakhir, kapan? Nanti bisa di take down. Nah, lucu banget. Nggak boleh ngomong bahwa pandemik ini akan berakhir. Siapa namanya? Si WHO yang tadinya melarang, booster aja dilarang. Pandemik sudah akan berakhir. Tapi kemudian sekarang bilang, jangan buru-buru untuk mengatakan pandemik itu akan berakhir. Tapi menurut pengalaman di Amerika dan di UK, bahwa dengan adanya Omikron dan Omikron lewat, itu kemudian pandemik agak mereda dan menjadi endemik. Sekarang kita sudah mengarah ke sana gitu Bu ya? Ya mereka sudah membakar masker. Nah kalau di Indonesia Bu? Ya janganlah tanya kepada saya, lihatlah sendiri. Jadi enggak. Kalau di sini anehnya ada sebagian penguasa, sebagian pemerintah, sebagian anak buahnya Jokowi yang mengatakan bahwa Omikron tidak berbahaya, keterisian rumah sakit tidak meningkat secara fantastis, angka kematian juga tidak meningkat drastis. Pak Jokowi juga mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan jangan Omikron gawat loh. Omikron ini mau gawat loh. Mau ada gelombang 3 loh. Mau apalah. Ada yang bertugas begitu. Ada tidak sinkron menurut saya. Itu ada sesuatu yang kontradiktif. Datang bersama-sama. Apa nggak bingung rakyat coba? Iya betul. Katanya nggak apa-apa. Tuh ada yang mati 2. Nah, kok tahu dari Omikron dari mana? Benar nggak itu karena Omikron? Omikron kan nggak bisa didiagnosa dengan PCR doang. Oh gitu. Nah, iya. Kok cepet timen? Yang 2 orang itu mati. Ternyata satunya dan dua-duanya udah divaksin. Satunya punya komorbid, satunya juga punya komorbid, satunya laki, satunya perempuan. Udah sekarang hilang. Iya. Justru malah yang katanya udah divaksin tuh malah banyak kena gitu. Iya memang. Kalau yang ada yang mengatakan kalau udah divaksin tidak tidak berat atau tidak mati. Tapi itu pun nggak ada datanya di internasional. Oh gitu Bu. Justru yang sudah divaksin dan di booster itu kalau di Inggris itu yang justru paling banyak kena Omikron. Kenapa tuh Bu? Nggak tahu. Kalau di sini di Indonesia angkanya juga tidak transparan. Angkanya. Jadi belum bisa Kalau di keluarga saya misalkan anak saya yang sudah komplit malah pada kena. Komplit itu udah booster gitu? Sudah 1-2 booster kena sekarang. Cucu saya 1, anak saya.
malah yang belum booster, yang baru sekali malah nggak kena gitu. Itu kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Ini kalau untuk vaksin kan salah satunya Nusantara itu gimana kalau Bu Siti? Oh, vaksin Nusantara itu Ya, bukan vaksin konvensional. Mm-hmm. Vaksin Nusantara itu berbeda banget dengan vaksin konvensional, tapi keberadaannya untuk beredar untuk seluruh rakyat itu masih agak sulit. Saya nggak ngerti kenapa. Selalu mendapat hambatan. Ya karena ini tidak termasuk vaksin-vaksin yang diperdagangkan di dunia. Ini vaksin adalah inovasi dari anak bangsa kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera bisa berjalan. Itu vaksin Nusantara itu, Bu. Kalau hambatannya kenapa, Bu, kalau ada hambatan itu? Hambatan politik saya kira. Hambatan politik. Gitu. Dan nanti kalau dia keluar vaksin ini nggak laku, nanti udah beli gimana? Oh gitu, Bu, ya ada. Waktu itu ada tulisan kok. Kalau pandemi berakhir terus gimana obat-obat yang sudah saya beli gitu. Aduh. Jadi saya prihatin. Ada arah-arah indikasi dugaan ke sana itu, Bu, ya? Ya itu dia. Saya nggak tahu, nggak punya bukti. Jadi nggak berani mengatakan itu. Iya baik, Bu. Terima kasih banyak Bu Siti waktunya ya, Bu. Sehat-sehat buat Bu Siti. Saya itu kayak lelah. Kayak begini lelah banget. Saya baru datang dari Solo kemarin. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Sehat-sehat selalu buat Bu Siti.